Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Sejarah kelam selebrasi perayaan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilah lengkapnya Haflun Dzikri Maulid an-Nabi, yaitu perayaan peringatan hari lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi disingkat Maulid biar gak kepanjangan walaupun menimbulkan masalah sehingga orang yang tidak melakukannya dianggap mengingkari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Maulid memang ada, tapi istilah Maulid dalam konsep lengkapnya perayaan peringatan Maulid seperti di atas itu memang tidak ada tuntunannya dari nas, tidak ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih parah bilang kalau nggak Maulid nggak cinta Nabi, itu ya bullshit. Jadi dalam bid'ah selebrasi peringatan Maulid itu yang mereka bikin sendiri diberi konsep wujud cinta, sehingga yang tidak melakukannya dituduh tidak cinta ya. Justru yang tidak cinta itu yang tidak mengikuti ajarannya, malah justru bikin ajaran sendiri. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Mas'ud berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Ikutilah dan jangan bikin bid'ah, karena sungguhnya kalian telah dicukupkan. Setiap bid'ah itu sesat. Terus bagaimanakah perayaannya? Pertama, mereka merayakannya setiap 12 Rabiul Awal, padahal tanggal lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun masih diperselisihkan oleh para ahli sejarah. Ada yang bilang 9 Rabiul Awal, ada yang bilang 1 Ramadan. Karena dalam suatu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Nabi genap usianya 40 tahun Hijriah. Jadi di mana itu tahun dimana 1 Ramadan itu turunnya Al-Quran pertama ya, surat Al-Alaq itu. Makanya kalau ditarik ke belakang berapapun tahunnya termasuk 40 itu, sehingga tetap 1 Ramadan tanggal beliau lahir. Ini yang lebih valid, lebih sahih. Dan hikmahnya kenapa syariat tidak memberitahu tanggal kelahiran beliau, karena memang tidak ada ibadah khusus dalam tanggal tersebut, tidak ada ibadah khusus di waktu itu. Maka janganlah bikin ritual yang tidak ada tuntunannya. Beda dengan 1 Ramadan yang awal wajibnya puasa, dan 1 Syawal yang itu hari raya Idul Fitri. Terus kedua, mereka merayakannya dengan membaca Barzanji, itu kitab paling bermasalah itu. Banyak hadis palsunya, terus khurafatnya, gulu terhadap Rasulullah itu terlalu berlebihan. Dan ada konsep Nur Muhammad, di mana konsep itu di mana kata mereka yaitu berasal dari Sufi ya. Itu ajaran Sufi seperti itu. Mereka mendoktrin bahwa seluruh ciptaan Allah ini berasal dari Nur Muhammad, itu namanya konsep Nur Muhammad seperti itu. Dan itu keyakinan yang batil. Terus belum lagi kitab ini banyak
distorsi sejarahnya. Ada buaya atau Habib yang katanya itu mereka melihat langsung Rasulullah SAW. Bayangin aja melihat Rasulullah SAW itu langsung, melihat langsung. Bayangin aja kan enggak sampai gitu. Rasulullah kan sudah meninggal, terus mereka bilangnya kalau acara bid'ah yang mereka lakukan itu dihadiri oleh Rasulullah. Terus seandainya iya terus roh beliau itu bisa berjalan-jalan, terus kenapa beliau tidak mengunjungi keluarganya? Kenapa di saat sahabat beliau setelah sepeninggalannya menghadapi masalah beliau tidak hadir, malah menghadiri acara bid'ah seperti itu? Jadi kan namanya khurafat kan begini, ini namanya khurafat, cerita bohong, terus kedustaan ini namanya, yang justru sebenarnya itu baik sengaja atau tidak disengaja itu melecehkan Rasulullah SAW tanpa disadari atau tidak disadari. Jadi kalau seandainya saja kalau umat-umat agama lain tahu itu kayak betapa halunya umat Islam itu. Ini ajaran para sufi, karena mereka itu kelamaan iktikaf di kuburan sehingga mereka itu halu. Makanya mereka itu disebut klan kuburiun karena hobinya main di kuburan. Ya, ketika perayaan itu dilakukan dengan mengadakan pengajian, nah ini mending kalau pengajiannya masih tidak berisi khurafat dan hura-hura. Dan itu kaifiahnya. Lalu apa hukumnya melakukan seperti itu? Karena itu tidak diperbolehkan karena tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan bahkan itu menyerupai Natalan di dalam Kristen ya. Itu kan ceritanya kan ya katanya begitu, katanya kaum Syiah itu mereka melakukannya untuk menyayangi Kristen. Terus man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, barang siapa yang melakukan suatu amal tanpa ada perintah kami maka itu tertolak. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Nah, kemudian jangan beralasan lagi kalau cinta Nabi SAW. Para sahabat pun juga lebih cinta Nabi tapi tidak maulidan. 4 madhab juga. Apakah mereka tidak cinta Nabi? Logikanya kan begitu. Logika simpelnya kan begitu. Tapi itu aja mereka sudah bingung mau jawab apa. Yang akhirnya keluarlah kata-kata mutiara toksiknya, dikeluarin semua dari mulutnya. Seandainya itu memang baik, memang benar, maka merekalah yang pasti melakukannya. Merekalah yang pasti pertama melakukannya. Terus sejak kapan munculnya selebrasi Maulid ini? Yang jelas di zaman Rasulullah belum ada. Para sahabat juga tidak dinukil satupun yang mengadakan Maulid ini. Bahkan 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali juga tidak, masih mau bilang mereka tidak cinta Nabi. Terus kapan munculnya? Ya ternyata itu dimunculkan oleh Syiah lagi ya. Ternyata lagi-lagi juga banyak bid'ah itu berasal dari Syiah ya. Kalau nggak Syiah ya Zindik ya, kalau nggak Syiah Sufi, Zindik, paling ya 3 kelompok itu yang hobinya itu bid'ah ya kan. Sama kalau kelompok itu kan hobinya juga mengarang cerita dusta mereka. Nah, kalau Syiah kan terkenal dengan takiyahnya itu, dustanya. Kalau tahunnya sih munculnya sekitar tahun 297, dimana yang mengadakan Maulid pertama ini adalah Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah yang sebenarnya itu adalah Bani Ubaidiyah, karena yang mendirikan Bani ini adalah, yang mendirikan klan ini adalah
Ubaid bin Maimun Al-Qaddah yang katanya mereka itu keturunan Fatimah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu pengakuan dusta. Dan kelompok ini berpaham Syiah Rafidhah dan juga Batiniyah, di mana setiap tafsir itu kata mereka itu kalau harus ditafsiri oleh imam-imam mereka, karena imam-imam mereka itu mempunyai tafsir batin, jadi tidak diketahui oleh orang lain. Jadi setiap ayat itu punya tafsir yang batin yang hanya diketahui oleh imam mereka. Itu kan parah itu kurafatnya. Nah, mereka ini juga kolaborasi, juga ada hubungannya dengan Bani Qoromitoh, di mana klan ini adalah Khawarij di zaman itu. Mereka hendak menghilangkan syariat haji, dan mereka juga pernah membunuh beberapa jemaah haji, merobek kiswah Ka'bah dan mencongkel Hajar Aswad, lalu membawanya ke daerah mereka selama 22 tahun. Jadi Hajar Aswad itu pernah 22 tahun tanpa Ka'bah itu 22 tahun pernah tanpa Hajar Aswad. Ya, selama masa itu mereka ditimpa oleh azab sehingga mereka terpaksa mengembalikan batu Hajar Aswad itu kembali ke Ka'bah. Dan memang melihat sejarah kelam Syiah, Sufi, Ahlul Bid'ah itu memang brutal sejarah mereka itu. Mereka tuh suka merusak peribadatan kaum muslimin. Dan sampai sekarang pun juga begitu. Pengajian-pengajian juga sering dibubarkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Natalan juga malah justru dijaga, itu kan gak beda sama kelompok itu. Dan demikianlah sejarah kelam perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang katanya itu wujud cinta dari Rasulullah, padahal itu adalah bikinan Syiah, bukan ajaran Rasulullah dan para sahabat. Demikian, semoga kita selalu menjalankan syariat dan menjauhi setiap bid'ah. Wallahu a'lam bishawab.